Sekarang kalau Yesus itu yang menghalangi ya, kenapa dia minta berjaga-jaga itu? Kenapa dia? Coba. Kenapa kamu tidak kuat berjaga-jaga sebentar saja? Ya, takut mereka datang untuk apa itu? Kalau dia tahu bahwa darahnya menebus dosa, ngapain dia harus takut? Disuruh jaga-jaga, keringatnya berbintik-bintik, ketakutan. Seharusnya gini dia, ya tidak apa-apalah, wong dengan darah ini umatku akan ditebus dosanya. Malah dia melarikan diri, disuruh jaga-jaga. Kan lucu kan? Berarti dia sendiri itu tidak tahu, dia tidak mau dibunuh itu, gitu. Makanya kata Yesus, iblislah bapakmu, karena kalian ingin membunuhku. Karena mereka ini sudah biasa membunuh para nabi. Zakaria dimutilasi oleh mereka. Nah Yesus mau digituin juga gitu loh. Tiba-tiba kata Kristen, Yesus mati menebus dosa. Lalu Zakaria gimana? Yang mereka bunuh. Makanya dalam Markus 6 ayat 4, beginilah seorang nabi diterima di mana-mana. Nah, diterima kecuali tempat tinggalnya. Udah biasa Nabi Muhammad sendiri tempat tinggalnya mau dibunuh itu sama orang Quraisy itu. Di tempat tinggalnya, pergi dia kemana-mana. Maksudnya kemana itu? Di mana? Madinah, aman dia. Tapi kalau di Mekah, puluhan kali mau dibunuh dia oleh umatnya. Berarti kalau ada nabi mati meninggal dibunuh, bukan berarti dia Tuhan. Cuma di Kristen ajaran pagan, Tuhan harus menjelma jadi manusia lalu dibunuh untuk menebus dosa. Pagan kayak gitu itu. Silakan ajaran pagan. Mati dibuat menjadi Tuhan, Pak. Dibuat menjadi Tuhan. Itu kan nggak fairnya kubu satu, belum apa-apa sudah bilang ini kan kita baru bicara kubu satu dan kubu dua. Ini kubu satu jelas sudah mulai goyah nih, mulai bilang pagan-pagan lah. Jadi gini ya, jadi gini menyikapi tentang apa yang menjadi penulisan di dalam keempat Injil, terutama kalau mengambil Matius. Ini saya kasih tahu ya, cara mendekati Injil Matius. Terkadang Matius memberikan cerita-cerita tentang bagaimana peristiwa malam terakhir itu bukan sedang menceritakan keadaan Yesus, tetapi menceritakan tentang keadaan para rasul saat itu. Jadi terkadang seperti ini ya pendekatannya ketika mau mengerti pesan yang disampaikan oleh penginjil tentang apa yang diceritakan. Terkadang penceritaan itu bukan mau menceritakan tentang keadaan yang ada saat itu, tidak, tetapi sedang mau memberi gambaran bahwa ketakutan yang ada setelah kematian Yesus itu melingkupi para rasul sehingga lari. Ya, jadi ketika hal-hal seperti ini diadopsi untuk dikatakan dalam peristiwa malam terakhir, itu semua berpikir bahwa yang dituliskan ini berarti mencatatkan hal nyata. Tidak. Di dalam Injil itu ada alegori, ada ada penceritaan tentang kiasan. Jadi ini semua dipisah-pisah. Bukan, ini maksudnya gini, ketika mengutip apa yang ada di dalam Injil itu seharusnya melihat konteksnya, ada konteks yang mau disampaikan, bukan sedang menceritakan sesuatu secara ini catatan detik per detik dalam kejadian malam terakhir itu, tidak. Tetapi di sini jelas bahwa garis besarnya penolakan terhadap penyalipan berarti penolakan terhadap kebangkitan. Itu berarti bahwa sebenarnya sedang menolak tentang iman Kristen. Itu saja. Jadi ketika berbicara tentang penolakan akan penyalipan Yesus, ya kami paham mungkin kubu satu berpikir bahwa kami merasa hina dengan mengatakan bahwa Yesus kok bangga, orang Kristen ini bangga Yesusnya disalib. Yaitu karena dengan menolak kematiannya berarti kami menolak kebangkitannya. Kalau bagi kubu satu mengatakan iya kami tidak, itu karena memang kalian sedang menolak iman Kristen. Jadi wajar saja ketika mempunyai pemikiran atau punya wawasan bahwa memang tidak ada penyalipan, itu sah-sah saja. Tetapi orang Kristen ada bukti di luar Alkitab yang memperkuat bahwa memang ada peristiwa itu.
Nah, itu keuntungan orang Kristen ketika ada saksi sejarah, maksudnya tulisan peninggalan sejarah yang memperkuat keadaan pada saat itu. Senggol dong Bang Mahadewa, saya belum dengar nih. Saya belum dengar Bang Mahadewa nih. Oke, tunggu habis ini Dewa, habis ini sedikit Dewa. Habis ini sudah saya. Jadi ada gunanya Yesus, keuntungan percaya kepada Yesus bangkit itu. Pertama, keuntungan untuk Yahudi karena Yahudi benci kepada Yesus. Kedua, keuntungan untuk iblis karena Yesus selama hidup mengajarkan tauhid. Dua, keuntungan kepada Kristen karena dengan kematian Yesus ditebus dosanya. Ini kubu dua ini ada keuntungan. Iblis punya keuntungan, Kristen punya keuntungan, Israel punya keuntungan. Nah, keuntungannya kubu satu terhadap Yesus, Yesus dalam keadaan mulia. Gagal tiga ini. Kristen, iblis, Yahudi ini gagal dalam versi kubu satu. Ya, tapi dalam kubu dua sama-sama punya kepentingan. Ya, kepentingan Kristen menebus dosa, kepentingan iblis terhenti ajaran tauhid. Dengan tidak adanya Yesus, tauhid berubah menjadi pagan trinitas. Itu kepentingan iblis itu. Nyata itu. Setelah Yesus tidak ada, ajaran tauhid terhapus menjadi trinitas. Berarti iblis berhasil. Dengan adanya Yesus mati, maka Israel juga puas. Karena mereka menolak Yesus. Gitu. Nah, kubu satu hebat. Yesus mulia. Mereka bertiga gagal sebenarnya. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Senggol dong gitu. Silakan. Dewa, saya sudah. Oke. Siap. Ya, kita jumpa lagi dengan Pak Yusuf ya. Yang dimana kebiasaan Pak Yusuf itu makannya bangkai tikus ini. Jadi omongannya selalu nggak jelas gitu. Pak Yusuf, mengenai soal penyaliban ini Pak Yusuf ya. Sebelum disalib, Yesus itu berdoa Pak Yusuf. Yesus berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan. Di dalam Yohanes 12 nomor 27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Pertanyaan Dewa, ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, kira-kira didengarkan, diselamatkan atau tidak? Silahkan, senggol dong. Oke, mantap, cantik permainannya. Oleh karena itu kubu dua siap menjawab. Oke, jadi ketika ditanya, ketika doa Yesus, doa ini kan interaksi. Jika cawan ini bisa berlalu, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Sudah jelas terjawab kehendaknya apa. Wah, kami Kristen hidup dalam kenyataan. Ya tersalibkan itu. Jadi gini, contoh, ya tunggu. Keuntungan, tunggu. Keuntungan kubu dua, ya silakan. Pak Yusuf, ini kan Yesus ketika mau disalib itu berdoa, ya kan? Berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan. Yesus itu, ya di dalam Yohanes 12 nomor 27, Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Teriak loh itu Yesus. Nah, di dalam Matius tadi, yang Bapak ucapkan tadi, Matius 26 nomor 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi, yang dikehendaki sama Tuhan di sini artinya tidak menyelamatkan Yesus dan tidak mendengarkan doa Yesus, begitu ya? Ya, gini, kenyataannya memang tersalib. Jadi begini Pak Yusuf, iya. TikTok aja jawabannya singkat. Iya. Singkat aja. Kehendaknya tersalib, iya. Kehendaknya tersalib. Di mana itu ayatnya? Kalau doanya Nabi Isa itu doanya Yesus itu tidak diselamatkan sama Bapaknya. Di mana doanya? Di mana ayatnya? Kan gini, kehendakmu yang jadi. Kan dikatakan doanya lengkap dong, jangan doanya dipotong, lengkap dong. Iya, tetapi seperti yang ku kehendaki. Jika perlu, jika melainkan seperti yang kau kehendaki. Yang kau kehendaki. Ya ternyata apa? Ternyata dia disalib. Dan kami keuntungan kubu dua yaitu bahwa ada fakta sejarah di lain Alkitab, di luar Alkitab, bahwa penyaliban itu sungguh terjadi.
Senggol dong. Baik. Iman Kristen itu iman dengan fakta sejarah, iman dengan kenyataan. Berarti Ibrani 5 nomor 7, selama Yesus di dunia, ia memohon dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Artinya ini salah ya, Ibrani ini, Pak Yusuf. Kan salah Bang Dewa. Nggak dikabulkan ya Bang Yusuf ya? Nggak dikabulkan ya? Begini, kalau nggak dikabulkan berarti kehendak siapa yang terjadi? Ya berarti tidak dikabulkan. Berarti tidak dikabulkan begitu ya? Maksudnya dikabulkan apa? Untuk selamat? Kan enggak. Yesus mengatakan tetapi kehendakmu lah yang jadi. Di situ kan kita tanya, kita lihat terkabul ternyata doanya bahwa kehendak Bapa, ya Yesus tersalibkan. Nah, ini di dalam Ibrani, oke, kehendak Bapa. Artinya di sini Bapa menghendaki Yesus itu mati. Bapa menghendaki Yesus itu disalib. Tetapi di dalam Ibrani 5 nomor 7, selama Yesus di dunia, ia memohon dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Jadi artinya ayat ini bertentangan dengan apa yang Bapak argumenkan. Apa yang Bapak coba baca lengkap, jangan hanya foto. Coba Ibrani baca lengkap. Ibrani 5 nomor 7, selama Yesus di dunia, ia memohon dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah dengan ratapan dan tangisan, dan Allah mendengar doanya karena Ia menghormatinya. Artinya Allah di sini mendengarkan doa Yesus. Jelas. Senggol Karena doa. Ya itu makanya aku senggol nih. Iya, kembali ke doa Yesus itu apa? Jika cawan ini bisa berlalu, tetapi kehendakmu lah jadi. Memang jelas doa Yesus itu jelas terjawab, kehendak Bapa yang terjadi. Apa kehendak Bapa terjadi? Ternyata kenyataannya tersalib. Nah, kenyataannya di sini kehendak di dalam Matius 26 itu kehendak Bapa. Sedangkan Bapa tidak menginginkan yang namanya ada pembunuhan. Ya, di dalam Ibrani 5 nomor 7 di sini jelas Yesus itu diselamatkan. Kenapa? Karena Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Sebagai yang namanya seorang anak, mungkin tidak ketika anaknya ingin dicelakakan, sebagai seorang bapak akan mencelakakan anaknya. Kira-kira gimana menurut Pak Yusuf? Pak Yusuf misalkan punya seorang anak nih, Gini. Kubu dua menjawab nih, kubu dua menjawab. Baik. Keadaan realistis iman Kristen itu tidak dengan kira-kira, angan-angan, enggak. Kami dengan kenyataan yang ada. Kenyataannya tersalib, ya kami tersalib. Enggak neko-neko. Saya tanya lagi Pak Yusuf. Tidak kira-kira, tetapi berapa banyak di dalam kitab Pak Yusuf mengatakan kira-kira. Jadi begini Pak Yusuf ya. Yang namanya Yesus itu adalah seorang anak. Yesus dikatakan sebagai anak, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ketika Yesus hendak disalib sama tentara Romawi, kira-kira nih menurut Pak Yusuf, ini bertanya ya, menurut Pak Yusuf, kalau misalkan Pak Yusuf punya seorang anak, sementara anaknya minta diselamatkan, sebagai seorang bapak, insting naluri seorang bapak, kira-kira Pak Yusuf mau menyelamatkan anak Pak Yusuf atau mau menjebloskan anak Pak Yusuf? Sementara anak Pak Yusuf itu tidak bersalah. Kira-kira menurut Pak Yusuf gimana? Oke, itu analoginya nggak lengkap. Saya kasih lengkap analogi Anda dulu supaya Anda tahu peristiwanya. Oke, saya seorang ayah, ketika anak saya ingin menyelamatkan satu desa dengan contoh ya, ada teroris yang coba untuk apa? Mau kasih. Ternyata anak saya melihat, oh teroris itu memasang ranjau di sana, dan dia coba untuk menariknya dan meletup. Saya sebagai ayah ketika melihat kejadian itu, aduh, anak saya memang pahlawan ketika menyelamatkan satu desa. Itu dong analoginya. Nah, terus jika anaknya ketika ingin menyelamatkan, ketika ingin menyelamatkan, dia berdoa. Iya kan dia tanya ke saya, bilang Bapak tolong tarik ini, ternyata ditarik sendiri. Meletup. Kira-kira Pak Yusuf mau menarik atau tidak? Pak Yusuf mau menarik atau tidak? Kan gini, kebetulan dia bilang, dia tanya ke saya, Pak tolong ini tarik ini, dia sudah tarik. Ya saya mau bilang apa? Ya ternyata dia adalah pahlawan dari satu desa. Iya pahlawan. Itu saya contohnya. Tanya. Nah sekarang saya tanya ke Pak Bejo ya, yang berakal. Pak Bejo,
Anak Pak Bejo itu, sebentar Pak Yusuf, santai Pak Yusuf ya. Anak Pak Bejo itu adalah anak yang taat, anak yang santun. Sementara dia hendak dihukum karena tidak menemukan kesalahannya. Kira-kira insting menurut Pak Bejo mau menyelamatkan anak Pak Bejo atau tidak? Iya, dan dia meminta sebagai seorang bapak, dan dia meminta untuk diselamatkan, dan katanya dia meminta akan diberikan, kan gitu. Kalau misalnya tidak diselamatkan, maka pengajaran tentang dia berdoa meminta kepada sang bapak ini tidak akan perlu diikuti lagi nanti, kan gitu. Tidak percaya pengajaran ini. Baik. Minta pun berarti kan nggak dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, nggak mungkin. Makanya harusnya sang bapak akan mengabulkan permintaan anaknya itu diselamatkan. Kan? Baik. Itu jawaban orang yang berakal, diselamatkan. Nah, yang namanya anak, Pak Yusuf punya anak, minta tolong, minta bantuan, minta diselamatkan. Sementara Pak Yusuf tidak menyelamatkan. Bapak macam apa ini? Bapak koplak itu namanya. Ini masa Dewang ini dikatakan ini ternyata minta bantuan Pak Bejo. Bukan Pak. Jadi kita mengkorelasikan. Kita mau mengkorelasikan di sini lagi maghrib ya. Kita mengkorelasikan di sini mana jawaban yang masuk akal, mana jawaban yang akal-akalan. Biar nanti penonton yang menilai di sini, ya kan? Yang namanya anak pasti diselamatkan sama bapaknya. Andaikan seorang anak minta bantuan kepada bapaknya, sementara bapaknya tidak menyelamatkan, itu bapak koplak namanya. Ya, dan ada Pak Yusuf, Pak Yusuf di Bibelnya kan ada dijanjikan itu nih, bagi anak Allah yang patuh pada sang Bapa ini kan tidak akan dikabulkan permintaannya. Makanya kan katanya berkenan kan kepada dia kan. Oke, saya counter dulu. Ini kubu 2 mau tackle dulu ini kubu 1 ini. Ketika Anda mengatakan nanti biarkanlah para pendengar yang menilai. Ya para pendengarnya semua orang kaliannya sama cara pikirnya. Jadi memang ku tackle semuanya di sini bahwa iman Kristen itu tetap iman pada kenyataan. Jadi tidak terganggu gugat. Jadi ketika orang bertanya tentang apakah Bapa seperti apa, ya memang dalam doa Yesus kehendakmu lah yang jadi. Jadi kehendaknya ternyata Yesus disalibkan. Gimana? Ibrani 5 nomor 7 gimana? Ibrani 5 nomor 7 gimana ini? Ibrani 5 nomor 7. Memang kehendak Bapa yang terjadi. Kehendak Bapa di dalam Ibrani 5 nomor 7 apa? Ya kan kehendak Bapa yang terjadi itu apa? Di dalam Ibrani 5 nomor 7, selama Yesus di dunia, ia memohon dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ya kan ya? Dapat menyelamatkan dari kematian. Ia berdoa kepada Allah dengan ratapan dan tangisan, dan Allah mendengar doanya karena ia menghormatinya. Artinya di sini Allah menyelamatkan. Artinya di sini Allah mendengar doa Yesus dan Allah pun menyelamatkan Yesus. Itu artinya di situ. Inilah kehendak Bapa. Sementara yang namanya Yesus disalib itu bukan kehendak Bapa, tetapi kehendak bapak-bapak. Jadi gini Bang Dewa. Ketika kamu mengatakan bahwa Bapa itu mendengar semua doa Yesus dan doa Yesus katakan bahwa kehendakmu yang jadi, dan ternyata penyalipan itu yang terjadi, dan kamu mengatakan bahwa itu bukan kehendak Bapa, jadi kehendak siapa itu? Kehendak Bapa justru menyelamatkan, mendengar doa Yesus. Ya, tapi sekarang disalibkan, jadi kehendak siapa itu? Lah, itu kehendak iblis. Memangnya gini saya tanya, memangnya yang Allah itu iblis atau Tuhan? Lah, kan Tuhan. Itu sekarang kehendak siapa yang disalib itu? Apakah Bapak menghendaki anaknya disalib? Bapak menghendaki itu. Nah, ini yang salah. Kalau bukan kehendak Pak Yusuf, kalau bukan kehendak iblis, bagaimana bisa Yudas dibisiki oleh iblis untuk menunjukkan yang mana Yesus? Oke. Oleh karena itu, ketika narasi itu dibangun, ketika bukan kehendak iblis, bahwa yang dikatakan tentang apa Yudas, bisikan kepada Yudas tentang apa ya, tentang bagaimana iblis menghasut, itu kan iblis dalam mempengaruhi Yudas. Di sini ketika doa Yesus dengan Bapaknya, bukan kehendakku jadi, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Jadi semua apa yang terjadi itu kehendak Bapa. Jadi yang tersalib memang kehendak Bapa. Kenyataannya seperti itu. Kehendak Bapaknya menyelamatkan atau tidak?
Jadi kehendaknya itu tersalibkan. Apa tuh? Karena gini Bang Dewa. Ketika gini ya, menyelamatkan ini. Karena itu ketika dengan kematian maka ada kebangkitan. Tanpa kematian maka tak ada kebangkitan. Itu bukan. Itu kan Relevansinya itu. Karena itu kehendak Bapa yaitu penyaliban. Kematian itu. Oleh karena itu benarlah apa kata Yesus tentang kebangkitan. Jika kehendak Bapa tentang keselamatan itu tentang tidak ada kematian, maka apa artinya kebangkitan? Berarti bahwa salahlah kehendak Bapa yang mengatakan bahwa ada kebangkitan di dalam Yesus. Berarti bisa diasumsikan kehendak Bapa sama kehendak iblis yang membisiki Yudas tuh, Pak. Iblis merasuki Yudas itu untuk apa? Ciuman. Untuk mencelakai Yesus supaya dia ditangkap dan disalibkan. Kok sama? Kan itu samanya bagaimana? Kan kenapa Yudas memberitahukan tentang keberadaan Yesus supaya Yesus itu disidangkan dan dihukum. Hukumnya apa ya? Disalib, penyalipan itu kan. Kok sama ini skenarionya dengan yang Bapak kehendak Bapak? Kalau gitu kok sama itu sama Bapak? Harusnya dibedakan lah. Harusnya ya. Kalau iblis membisikkan Yudas. Oke. Kalau kamu bilang sama, berarti harusnya Bapak yang membisikkan kepada Yudas. Kan tidak. Harusnya. Berarti beda. Ketika dengan gitu, jalan begini, saya jelaskan kenapa ada perbedaannya. Tujuan iblis membisikkan kepada Yudas yaitu agar Yudas jatuh dalam pencobaan. Oke? Tetapi tujuan Allah ketika penyaliban ini agar semuanya tergenapi. Dengan kematian maka ada kebangkitan. Senggol dong. Iblis dan iblisnya tujuannya beda. Tujuannya beda bahwa iblis membisikkan itu untuk menjerumuskan Yudas. Baik, Iwan Pilar, lihat ya. Kata kuncinya terlalu banyak di sini kalau Yesus itu diselamatkan. Di dalam Yohanes 12 nomor 23 kata Yesus, telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Kalau misalkan dia dipermuliakan, apa mungkin itu dicelakakan? Nah, itu hal yang tidak mungkin. Di dalam Yohanes 12 nomor 27 sudah jelas ya. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Dia meminta kepada bapaknya, minta diselamatkan. Dalam Yohanes 13 nomor 33, di dalam Yohanes 13 nomor 36, ke tempat aku pergi engkau Petrus tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi jelas di sini ya, Yesus dipermuliakan. Apakah mungkin yang namanya Yesus dipermuliakan akan dicelakakan sama bapaknya? Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memohon berdoa agar dia diselamatkan sama bapaknya. Apakah mungkin Yesus dikatakan sebagai anak Allah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan? Apakah mungkin yang namanya Bapak tidak menyelamatkan anaknya? Itu hal yang tidak mungkin. Itu hal yang mustahil. Nah, sebagai bahan analogi tadi Pak Yusuf ya, ketika yang namanya kita mempunyai anak kita mau dicelakakan, mau disalib, mau dihukum, sementara anak kita tidak melakukan kesalahan apapun juga, apakah yang namanya seorang bapak akan menyelamatkan anaknya? Pasti, naluri instingnya seorang bapak akan menyelamatkan anaknya. Itu sudah pasti. Jangankan dia berkuasa, tidak berkuasa sekalipun, yang namanya seorang bapak pasti akan menyelamatkan anaknya. Itu sudah pasti. Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan dari pembakaran. Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan ketika dikejar sama tentara Fir'aun. Dan alhamdulillah Allah pun menyelamatkan dari Nabi Isa dari penyaliban. Orang-orang Yahudi mengatakan kalau Nabi Isa itu dibunuh. Orang-orang Kristen mengatakan Nabi Isa itu disalib. Allah datang dengan Al-Qurannya yang diturunkan Al-Quran melalui baginda Rasulullah SAW. Ini loh yang benar kata Allah, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan yang dibunuh, yang disalib pada saat itu orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah bukti bahwa semua para nabi diselamatkan oleh Allah, ya, termasuk dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Karena Yesus dipermuliakan dan Yesus berdoa kepada Allah. Begitu ya Pak Jo, cukup. Oke. Kubu 2 membantai dengan nada yang singkat saja. Karena ada juga tertulis bahwa rancanganmu jauh dari rancanganku. Oleh karena itu
rancangan Allah akan indah pada waktunya. Terbukti sekarang 2 miliar lebih orang berbahagia karena percaya akan peristiwa itu. Senggol dong. Nah, itu. Karena apa? Rencana yang kita pikirkan yang apa, itu jauh dari rancangan itu. Apa yang kamu narasikan semua itu rancanganmu. Jauh sekali dari rancangan Allah. Baik. Apakah yang namanya rancangan Allah itu bertolak belakang dengan akal? Bukan bertolak belakang, rancanganmu sesuai dengan pemikiranmu. Ternyata rancangan Allah sesuai dengan apa yang kamu pikiran. Pak Yusuf, apa yang bertolak belakang? Apakah rancangan Allah itu bertolak belakang, Pak Yusuf? Dengan akal manusia. Bertolak belakang dengan apa? Dengan akal siapa? Akal siapa? Manusia. Saya manusia. Saya manusia sesuai. Iya, bertentangan tidak? Enggak, dengan saya enggak. Nah disitulah Pak Yusuf ya. Tadi kan sudah dikatakan yang namanya anak pasti akan diselamatkan Pak Yusuf. Nah, beda halnya dengan ya Pak Yusuf. Ketika Pak Yusuf punya anak, minta diselamatkan, anaknya minta diselamatkan, Pak Yusuf malah menceburkan anaknya. Itu artinya Pak Yusuf adalah bapak koplak. Kan gini, kamu tanya rancangan Allah itu bertolak belakang dengan logika manusia. Saya manusia, ternyata tidak bertolak belakang dengan saya. Hanya rancangan Allah itu jauh dari rancangan kita. Oleh karena itu rancangannya indah pada waktunya. Terbukti 2 miliar orang menjadi Kristen dan percaya. Baik. Dan alhamdulillah ya. Rancangan Allah itu tidak mungkin yang namanya rancangan Allah itu tidak mungkin yang namanya bertentangan dengan akal. Dia dengan bangga mengatakan di dalam Katolik itu ada 2 miliar. Yang sekarang itu Muslim yang pertama, Katolik nomor 2, Hindu nomor 3, dan Protestan nomor 4. Jadi untuk menilai satu kebenaran itu, Pak Yusuf di-mute dulu Pak Yusuf, berisik soalnya ya. Nah, jadi yang namanya kebenaran itu bukan dinilai siapa yang banyak, siapa yang sedikit. Bukan seperti itu ya. Sebagai bahan analogi, kita tahu yang namanya mobil Ferrari itu adalah mobil yang paling keren, mobil yang pengamanannya bagus, mobil yang kecepatannya luar biasa. Tetapi kenapa di Indonesia banyak yang namanya angkot? Jadi tidak bisa kebenaran itu dinilai siapa yang banyak, siapa yang sedikit. Nggak bisa seperti itu ya. Kebenaran itu berdasarkan dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Apakah kitabnya itu bertentangan dengan akal atau tidak? Kalau Islam tidak bertentangan sama sekali. Tadi Dewa berapa kali mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah anaknya Allah. Nabi Musa alaihissalam bisa dikatakan sebagai anak Allah. Karena kenapa? Yang diemban tugas dari Allah itu bisa dikatakan sebagai anak Allah. Yang membawa kedamaian itu bisa dikatakan sebagai anak Allah. Ibrahim diselamatkan sama Allah dari pembakaran. Nabi Musa Allah selamatkan dari yang namanya kejaran tentara Firaun. Begitupun juga dengan Nabi Isa alaihissalam, Allah selamatkan dari penyaliban. Karena Allah tidak mau menginginkan pembunuhan. Begitu Pak Yusuf, takut cukup. Ini sudah goyang kubu satu nih. Goyang. Jadi gini, ku senggol dulu. Jadi gini, ketika dinarasikan bahwa rancangan Allah itu akan bertolak belakang dengan logika manusia, kenapa saya sebutkan? Ya kamu bilang Katolik, ya kan saya akan bilang percaya kepada peristiwa itu, artinya kekristenan keseluruhan 2 miliar lebih dan mengatasi Islam. Ternyata selaras dengan 2 miliar lebih. Itu narasi saya, bukan narasi tentang siapa yang banyak, siapa yang sedikit. Enggak. Tunggu, soalnya Pak Yusuf membawa statement seperti ini, makanya saya balas Pak Yusuf. Dikembangkan dari narasi Anda. Berapa banyak setiap hari itu yang mualaf? Berapa banyak yang mualaf? Mereka tersadarkan akalnya sudah difungsikan sama mereka. Akhirnya apa? Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan di TikTok saja berapa banyak orang yang bersyahadat. Ya, yang namanya kebenaran itu terkuat. Yang namanya kebohongan itu semua terbongkar. Akhirnya terbongkar. Berapa banyak orang yang mualaf? Banyak Pak Yusuf. Ada nggak orang yang ada? Satu berbanding berapa? 1 berbanding 1000. Dan di Eropa Pak Yusuf, lihat kalau Pak Yusuf ya, di Eropa. Pak Yusuf yang membawa ini, boleh tidak? Pak Yusuf kan membawa ini. Makanya saya balas. Kecuali kalau Pak Yusuf tidak membawa ini. Oke, statistik kita membuktikan apa kawan? Kenapa? Statistik Indonesia membuktikan apa? Itu sudah cukup. Membuktikan penjajahan.
Bukan tentang jumlah. Ketika kamu mengatakan ada peralihan yang banyak, statistik Indonesia membuktikan apa? Penurunan. Coba mana statistiknya? Coba lihat lah. Tahun 2000 dengan 2020. Sebentar. Kan ada di apa? Di apa? Negara itu apa itu namanya? Apa nama? Negara punya itu. Iya, ada di mana, Pak? Ada di... Ya, cari di statistik. Baik, statistik apa? Statistik apa, Pak? Cari. Iya, statistik apa? Yang di kependudukan itu, lihat saja situ. Presentasi orang. Ini hanya di agama. Indonesia ya, Pak Yusuf ya. Baik, statistik perpindahan agama ya. Perpindahan agama. Maksudnya persentase. Bang Dewa. Kan dulu tuh statistik mayoritas agama kenaikan dan keturunan nanti ada statistik agama. Statistik baik, kita tes ya. Kita berbicara berdasarkan data di sini ya. Walaupun sebenarnya Islam itu tidak membutuhkan yang namanya manusia. Allah tidak butuh manusia yang butuh Allah ya. Kalau di ajaran santai Pak Yusuf, goyang. Pak Yusuf gimana sih? Kenaikan Kristen sama Islam itu lihat Pak Yusuf ya. Di sini dilihat kan, kenaikan Islam Kristen itu di atas 10%. Sementara pemurtadan itu cuma 2%. Dari mananya Pak Yusuf? Dari mananya? Kita bingung ya. Tiap hari di TikTok tiap hari itu ada yang mualaf. Jangankan manusianya, bahkan gerejanya saja ada yang mualaf. Gerejanya jadi masjid mualaf. Nah sekarang tolong tunjukkan ke kami, ada nggak masjid jadi gereja? Tunjukkan ke kami. Nggak ada. Tunjukkan. Di Jogja saya bisa menunjukkan. Nah kalau saya bisa menunjukkan kalau gereja itu mualaf, gereja jadi masjid sekarang. Ya mungkin Pak Yusuf mengatakan itu belum gereja. Bukan maksudnya gedung gerejanya mualaf. Iya mungkin maksud Pak Yusuf di sini burung gereja kali yang nambah banyak. Kalau itu setuju saya Pak Yusuf. Burung gereja memang tiap hari makin banyak, dan ternyata burung gereja itu agamanya Kristen karena dia tidak mau disunat. Itu Pak Yusuf ya. Kalau manusianya sudah berakal Pak Yusuf. Bahkan Manado saja sekarang sudah 50-50. Yang tadinya 80-20 sekarang jadi 50-50. Setiap hari di Masjid Manado, silakan cek sama Pak Yusuf di YouTube. Benar nggak tiap hari banyak yang mualaf? Tiap hari orang-orang datang ke masjid Pak Yusuf ya. Mereka yang sudah menggunakan yang namanya akalnya. Orang Islam itu hanyalah orang berakal. Sementara orang Kristen tidak diperintahkan untuk berakal. Jadi, alhamdulillah kalau masih berakal silakan masuk ke Islam. Yang tidak berakal silakan masih tetap dalam kekristenan. ini nada ini. Oke, nanti daripada nanti apa? Bang Dewa turun cari Panadol lagi baik. Nah, saya juga ada keperluan nanti. Lain kali lah aku gosok, ku senggol kau nanti. Siap, kapanpun Dewa siap disenggol. Iya, Bang Andi. Siapa Bang Hos ya? Bang siapa Yusuf? Hati-hati. Kawan-kawan izin turun ya. Baik. Jangan makan bangkai tikus lagi ya. Ini kebiasaan. Aku cekik juga kau Dewa ya. Agak asik nih kalau Bang Yusuf ini kembali ikut berdiskusi ini. Udah lama hilang soalnya. Baik ya Iwan Bila, silakan dicek statistik perpindahan agama. Itu Islam itu 10% ke atas ya. Itu fakta. Walaupun sebenarnya Islam itu tidak membutuhkan yang namanya manusia. Kami tidak pernah mengajak manusia itu memeluk Islam. Tidak pernah. Karena Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini tidak pernah mengajak saudaranya, temannya, tetangganya untuk masuk ke dalam Islam. Tidak pernah. Tetapi Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan Nabi Muhammad itu ya. Setelah menyampaikan, la ikraha fidin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Ketika mereka tidak mau memeluk Islam, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Setelah meninggal nanti, silakan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Yang penting tugas kita selesai. Begitu, Islam tidak ada pemaksaan. Mau satu dunia murtad, Allah tetap maha kuasa. Mau satu dunia tidak menyembah Allah, Allah tetap maha kuasa ya. Tidak akan yang namanya berkurang kemahakuasaan Allah.
Silakan. Assalamualaikum, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Soal tadi penyaliban tadi saya agak tergelitik ya. Menurut logika ya, saya nggak berbicara tentang penyaliban itu terjadi atau enggak, tapi secara logika saja. Mereka kan bilangnya umat Kristen menganggap bahwa Yesus itu sama dengan Tuhan, tapi saat Yesus